Makanan yang aman dan sehat merupakan kebutuhan dasar dari setiap masyarakat. Di balik makanan yang terlihat menarik dan lezat, terdapat aspek hygiene dan sanitasi yang harus diperhatikan untuk mencegah risiko kontaminasi serta menjaga kesehatan konsumen. Setiap hari, kita mengonsumsi berbagai jenis makanan dan minuman. Namun, pernahkah kita memperhatikan apakah makanan dan minuman yang kita konsumsi telah disajikan dan diolah dengan aman? Dalam kehidupan sehari-hari, keamanan pangan menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Penyihatan makanan merupakan upaya untuk menjamin makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat agar tetap bersih, aman, dan juga terbebas dari berbagai faktor yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Dalam penyihatan makanan, sanitasi dan hygiene memiliki peran penting untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan. Makanan yang sehat tidak hanya dilihat dari kandungan gizi yang baik, tetapi juga harus bersih, aman dari kontaminasi, diolah secara higienis dan layak untuk dikonsumsi. Sebagai konsumen, kita perlu memilih makanan yang layak dan higienis. Oleh karena itu, kami melakukan pengamatan terhadap penerapan hygiene dan sanitasi di lapangan. Dan berikut hasil dari observasi yang kami lakukan. Setelah memahami konsep penyihatan makanan, kami melakukan observasi lapangan pada salah satu warung dimsum untuk melihat penerapan hygiene dan juga sanitasi secara langsung. Ya, tulis. Pada tahap observasi, kami melakukan pengamatan terhadap kondisi lingkungan warung, fasilitas yang tersedia, serta area pengolahan dan penyajian makanan. Secara umum, kondisi warung terlihat cukup bersih, tertata rapi, dan memberikan kenyamanan bagi pelanggan. Kami juga mengamati proses penyajian makanan yang dilakukan oleh penjamah makanan. Dari hasil pengamatan, proses penyajian dimsum dilakukan dengan cukup baik dan rapi, sehingga makanan tetap terlihat menarik serta siap disajikan kepada konsumen. Selain itu, area kerja yang digunakan dalam proses penyajian juga tampak terorganisir dengan baik, sehingga dapat mendukung kelancaran pelayanan kepada pelanggan. Oke Kak, permisi. Ini kami mau bertanya beberapa pertanyaan tentang tenan ini. Nah, untuk yang pertama, proses penyajian dari produk dari tenan ini itu seperti apa? Proses penyajiannya itu kita awalnya dikukus terlebih dahulu, terus lalu kita kasih mentai, lalu di torch gitu. Oh, untuk bahan makanannya itu beroleh dari mana ya kalau boleh tahu? Kalau untuk bahan makanannya kita peroleh dari pasar, karena kita memakai daging. Kalau untuk kulit dimsumnya kita beli di online gitu. Berarti mbaknya sekalian buat apa gimana? Buat dimsumnya sekalian apa gimana? Iya. Oh, sekalian buat dimsumnya. Oh. Jadi bahan dari penjualan makanan ini buat sendiri ya? Iya benar. Untuk dagingnya, daging sapi, daging ayam, atau daging? Kita daging ayam semua. Oh, daging ayam semua. Untuk penyimpanan makanannya kalau boleh tahu itu gimana ya? Untuk penyimpanan makanannya itu kita taruh di freezer. Oh, terus ada buat yang dimasukin freezer itu adanya kayak gimana? Wadahnya tuh kayak Ada di plastik? vakum atau Oh enggak, kita pakai Mika. Pakai Mika. Oh, pakai Mika. Berarti Mika ya udah langsung dimasukin. Oh, untuk yang ini ya, apa orderan yang kayak gini. Tapi untuk yang frozen food kita di vakum gitu. Berarti yang dibawa ke sini nggak usah di vakum, langsung pakai Mika aja. Iya benar. Terus biasanya bawa ke sininya tuh pakai apa? Bawa ke sininya kita diantar langsung dari Bosaya. Oh, pakai box atau pakai Pakai Mika itu terus diplastikin. Oh, pakai Mika mungkin. Bawa dimsumnya ke sini pakai motor apa mobil apa gimana? Motor. Pakai motor ya. Berarti penyimpanan dimsumnya itu nggak ada suhu dingin, langsung taruh suhu. Ada. Oh, Di dalam di dapur situ ada freezernya. jadi setelah sampai di sini langsung ditaruh freezer. Iya, kalau ada pembeli kita keluarkan. Berdasarkan hasil observasi, kami menemukan beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik, serta beberapa hal yang masih dapat ditingkatkan untuk mendukung penerapan hygiene dan sanitasi pangan lebih optimal.
Di antaranya, penggunaan alat pelindung diri oleh penjamah makanan seperti sarung tangan, celemek, dan masker yang dapat membantu meningkatkan perlindungan terhadap makanan selama proses penyajian. Kami juga mengamati keberadaan tempat sampah yang berada cukup dekat dengan area penyajian makanan. Penataan ulang posisi tempat sampah dapat menjadi salah satu upaya untuk semakin meminimalkan potensi kontaminasi silang. Selain itu, pencahayaan pada area penyimpanan makanan dapat ditingkatkan agar proses pemantauan kebersihan dan kualitas makanan menjadi lebih mudah dilakukan. Secara keseluruhan, warung dimsum yang kami observasi telah menunjukkan praktik pengolahan dan penyajian makanan yang cukup baik. Kebersihan area kerja, kerapian penyajian, serta pelayanan yang diberikan menjadi nilai positif yang mendukung keamanan pangan. Beberapa masukan yang telah disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk semakin meningkatkan penerapan hygiene dan sanitasi makanan sehingga kualitas pelayanan dan keamanan pangan bagi konsumen dapat terus terjaga. Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, dapat diketahui bahwa sanitasi dan hygiene berperan penting dalam menjaga kualitas dan juga keamanan makanan yang dimakan oleh masyarakat. Sanitasi dan hygiene tidak hanya membantu dalam mencegah terjadinya kontaminasi makanan, tetapi juga berperan dalam melindungi konsumen dari berbagai risiko penyakit yang dapat ditularkan melalui makanan. Oleh karena itu, penerapan prinsip hygiene dan sanitasi perlu menjadi perhatian bersama dalam setiap proses pengolahan, penyajian, maupun penyimpanan makanan agar keamanan pangan tetap terjaga. Dengan menerapkan hygiene dan sanitasi, kita bersama-sama dapat mewujudkan makanan yang sehat, aman, dan layak untuk dikonsumsi. Mari bersama-sama mewujudkan makanan yang aman, sehat, dan higienis bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.